Betapa berkuasa Raja segala raja, mulia perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, ditinggikan tinggi. Betapa berkuasa don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. Don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you.
me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan
saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku
sort of love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, Mari tundukkan kepala sama-sama kita masuk ke dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan Kaulah sumber perlindungan kami, pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami sandarkan segala pengharapan kami Tuhan. Dalam pada hari ini Tuhan kami ingin merendahkan hati kami untuk masuk dalam pujian ya Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
di hari yang Kau khususkan bagi kami, di hari yang Sabat-Mu Tuhan, di hari kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami berterima kasih untuk kami boleh memberikan pujian, rasa syukur kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala yang baik yang Kau boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami berterima kasih. Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami, mengajarkan kami jalan-jalan, supaya kami boleh hidup selaras sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkenan kepada-Mu. Bapa, terima kasih, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu. Kami siapkan hati kami, siapkan Tuhan telinga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama hari ini. Saudaraku, kalau kita tahu saudara, Tuhan pada waktu Dia membawa umatnya Israel keluar dari Mesir dengan satu tujuan, yaitu dikatakan bagaimana supaya umat ini bisa beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, dan kemudian dasar yang dia sampaikan kepada Raja Firaun, dan kemudian karena Raja Firaun berkeras hati untuk melarang orang Israel keluar, nah kemudian saudaraku, Tuhan
mengirimkan tulah. Tulah itu mendatangkan kerugian secara materi itu sangat banyak, dan kerugian juga secara jiwa. Nah, hal-hal ini yang membuat akhirnya Tuhan katakan dia terus lakukan. Kenapa Tuhan terus? Karena dengan tujuan supaya orang Israel bisa beribadah. Karena selama ratusan tahun di Mesir itu, dan mereka sudah nggak bisa beribadah. Nah, saudaraku, panggilan untuk beribadah ini begitu kuat, dan itu yang membuat orang Israel kemudian punya gairah juga. Nah, kalau kita tahu, saudaraku, dari saudara kita dalam 5 kali sehari mereka dipanggil ya untuk melakukan ibadah. Suatu kali kami pergi ke satu toko. Biasanya toko itu di bulan puasa ini ramai, dan memang ramai orang antri. Kenapa? Toko ini tutup jam 12 sampai jam 1. Jadi tidak peduli sebelum jam 12 itu orang tuh sudah disuruh yang belanja, disuruh keluar dulu. Kenapa? Karena jam 12 sampai jam 1 dia tutup. Bukan makan, karena ini bulan puasa. Kenapa? Karena mereka akan beribadah. Hari bukan hari Jumat, hari biasa. Tutup. Omset hilang, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, bisa kehilangan omsetnya. Tapi dia tidak peduli. Jam 12 sampai jam 1 tutup. Kenapa? Karena mau ibadah, dan karyawan harus ibadah. Saudaraku, toh panggilan ibadah secara umum buat kita cuma sekali seminggu. Kenapa kita tidak mau mempersiapkan ini dengan baik? Kenapa kita tidak mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala sesuatu supaya di hari yang dikhususkan Tuhan itu, karena Tuhan kan juga berkata begitu, kuduskanlah hari Sabat. Satu kali dalam seminggu, panggilan itu untuk kita beribadah. Nah, ayo kita mau, saudaraku, dengan apa? Minggu lagi. Enggak, tapi dengan satu gairah bahwa aku mau beribadah. Persiapkan hidup kita, persiapkan segala sesuatu. Kalau perlu, kita tidur lebih awal hari Sabtu. Supaya apa? Supaya bisa bangun, enggak telat gitu ya. Nah, saudara, kenapa? Karena memang panggilannya itu ada. Hari ini, saudaraku, kita berbicara tentang panggilan. Nah, saya beri topik saya, aku penuhi panggilannya Tuhan. Nah, kita lihat dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama, kemudian lanjut dari Yesaya 45 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. 45 ayat yang keempat. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, saudaraku, Tuhan itu memanggil kita, dan kita adalah orang-orang yang memberikan respon terhadap panggilan Tuhan itu. Makanya kita menjadi orang percaya. Karena ada juga orang lain yang dipanggil tapi dia tidak memberikan respon. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya dikatakan bahwa kita ini kepunyaannya Tuhan. Tuhan pencipta langit itu menjadi, kita ini kepunyaannya Dia. Dan Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan panggil kita itu tidak massal, tidak rombongan, tapi kita itu dipanggil dengan nama masing-masing. Jadi, saudaraku, panggilan Tuhan kepada kita itu bersifat spesifik atau khusus. Jadi Dia memanggil kita itu spesifik, khusus.
dengan nama kita masing-masing. Namanya kita boleh sama-sama Samuel, sama-sama Daniel, sama-sama Hosea, sama-sama Yohanes, bisa saja sama. Tapi Tuhan itu tahu. Nah, karena Dia memanggil kita secara spesifik, jadi bukan berarti otomatis karena orang tua kita Kristen, orang tua kita orang percaya, otomatis kita jadi orang percaya. Tidak. Jadi orang tua perlu mendidik anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak supaya dia juga mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dengan tepat. Makanya kita perlu mengajarkan di rumah kita, kata firman Tuhan. Ajarkanlah pada waktu dia duduk, pada waktu dia berbaring, pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, dalam segala situasi kita perlu mendidik. Mungkin kita berkata sekarang kan zaman hak asasi, semua anak diberi kebebasan untuk memilih agamanya. Betul, untuk memilih agamanya betul dia harus punya kebebasan. Tetapi untuk mengenal Tuhan, orang tua harus mengajarkan sedini mungkin kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya anak kita belajar mengenal Bapa di surga lewat hidup kita. Ini tugas kita. Ya, jadi keselamatan itu tidak bisa membonceng karena orang tua kita orang percaya, orang beriman, dan otomatis anak-anak kita jadi orang beriman. Tidak. Ya, jadi orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anak. Apa yang kita dapat dari Bapa di surga, kita perlu ajarkan kepada mereka. Nah, kita sudah belajar, yang kita perlu ajarkan adalah keteladanan. Supaya apa? Supaya anak kita belajar melihat Tuhan yang tidak kelihatan melalui orang tuanya yang kelihatan. Supaya dia bisa melihat, oh, jadi Bapa di surga yang tidak kelihatan itu dia bisa lihat terutama dari bapaknya. Dia bisa lihat. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya bapak lagi? Bukankah ada bapak-bapak rohani yang harus juga bisa mengajarkan keteladanan? Bisa ibu mengambil alih peran itu. Tetapi paling tidak orang tualah tempat sekolah pertama, sekolah pengenalan Allah yang pertama kepada anak-anak. Nah, saudara, jadi panggilan Tuhan itu bersifat spesifik, khusus. Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing. Nah, untuk itu saudaraku, kalau Tuhan panggil kita dengan nama kita masing-masing, artinya Tuhan itu mengenal kita dengan persis juga. Dia tahu segala sesuatu dalam diri kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sebelum engkau ucapkan keluar melalui kata-kata, apa yang ada di hatimu, kata Tuhan, Dia tahu. Sebelum keluar kata-kata yang berbeda dengan apa yang ada di hatimu, Tuhan bilang, aku tahu yang ada di hatimu. Aku tahu. Jadi saudaraku, ini memberikan pemahaman juga kepada kita bahwa tidak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dia sudah ngomong saja. Bahkan Daud berkata, keluh kesahku aku sampaikan kepada Tuhan. Karena kita Petrus juga berkata, nyatakanlah permohonanmu, nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Jadi kalau kita takut, ya ngomong aja, Tuhan, aku takut Tuhan. Aku takut menghadapi masa depan ini Tuhan. Aku takut Tuhan dengan apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan sudah takut ngomong sama Tuhan, ya sudah selesai. Dah. Tapi teruslah berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, Dia yang memanggil kita dengan spesifik, dengan nama kita masing-masing. Dia tahu, Dia mengenal kita. Dan karena Dia mengenal kita, Dia yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab terhadap panggilannya. Jadi kalau saudara dipanggil menjadi anaknya, tadi dikatakan dari ini, Dia menggelari engkau, diberi nama yang baru, yaitu anak Tuhan. Nah saudaraku, Dia bertanggung jawab. Suatu kali
dalam minggu terakhir ini mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti medsos, ada berita yang cukup jadi viral khususnya di orang-orang Kristen, yaitu meninggalnya Pastor Raditya Oloan Panggabean di usia 37 tahun, cukup muda, masih muda. Nah saudaraku, orang ini dulunya itu hancur hidupnya. Kenapa? Karena masa lalunya itu hancur, ya. Karena memang perbuatannya dia dengan masa lalunya itu. Tapi kemudian ada orang yang mau peduli dengan dia. Ada orang yang peduli dengan keadaannya, yang menerima dia apa adanya. Dan akhirnya kemudian dia lahir baru. Menikah di usia muda karena MBA, married by accident. Dan kemudian dengan latar belakang yang rusak itu, ada orang yang mau peduli dengan dia dan kemudian hidupnya berubah. Dan kemudian dia fokus melayani muda-mudi, anak-anak muda yang rusak juga. Yang banyak orang, anak-anak muda merasa tidak ada yang peduli saya, tidak ada yang ngerti dengan keadaan saya. Dan kemudian dia berkata begini. Suatu saat saya dengar cuplikannya, dia bilang begini, saya nggak takut mati. Kenapa? Karena kalau mati pun saya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus untuk masuk surga. Jadi tidak ada yang perlu saya takutkan. Loh, bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Itu bukan punya saya. Karena mereka yang punya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tanggung jawab dengan hidup mereka. Nah saudaraku, satu pernyataan iman yang dari orang yang pernah hancur hidupnya dan kemudian mengalami kelahiran baru, mengalami jamahan Tuhan, dan kemudian dia konsisten dengan kehidupannya karena dia tahu Tuhan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Nah untuk ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan yang panggil kita, masa depan kita itu Tuhan tanggung jawab dengan hidup kita. Caranya bagaimana? Tuhan punya cara. Dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Bukankah selama ini Tuhan sudah buktikan kepada kita betapa banyaknya kita menghadapi masa-masa sulit. Kita mungkin udah ngomong dengan Tuhan, Tuhan air itu udah sampai mau tenggelam saya Tuhan. Tapi ternyata berulang kali Tuhan nyatakan pertolongannya. Entahkah itu sakit, entahkah itu keadaan, entahkah kesulitan atau masalah. Dan Tuhan sudah buktikan berulang kali dia tolong kita. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia waktu dia panggil kita. Orang tua, kita hanya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana Tuhan memelihara, lewat apa kita bertanggung jawab dalam hidup mereka. Dan mereka akan belajar, ternyata Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena aku punya orang tua yang bertanggung jawab dalam hidupku. Dia belajar sesuatu tentang Bapa yang tidak kelihatan lewat orang tuanya yang kelihatan. Nah saudaraku, panggilan Tuhan kepada kita spesifik, khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, Ia memanggil engkau dengan tujuan yang jelas. Panggil kita dengan namanya dan tujuannya itu jelas. Kita lihat saudaraku, secara tujuan ini ada secara umum dan ada secara khusus. Dalam panggilan Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Secara umum tujuannya itu apa? Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Saudaraku,
Orang yang dipilih dan dipanggilnya itu ditetapkannya secara umum. Kita semua orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, yang menjadi anaknya, maka kita itu dipanggil dengan tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, semua kita adalah tujuannya sama, menjadi sama dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal karakter, sifat, tingkah laku kita itu sama dengan Kristus. Apa yang Kristus lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang Kristus katakan, itu yang kita katakan. Seperti itu. Nah, dalam perjalanan untuk menjadi sama dengan Kristus itu, Tuhan perlu melatih kita, mengajar kepada kita, mendidik kita sebagai anak-anaknya. Makanya saudaraku, kita datang beribadah. Supaya apa? Supaya kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan, bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama, dan dengan firman yang kita terima, dengan pujian yang kita naikkan. Ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dididik, kita diajar, kita dilatih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa Tuhan izinkan ada kesulitan kita alami? Kenapa Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita selama kita hidup dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Supaya kita itu dididik, dilatih untuk menjadi sama dengan Kristus. Bukankah Ayub katakan begini, seandainya ia memuji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Jadi saudaraku, didikan. Ya, bahkan kitab Ibrani berkata begini, di mana di bumi ini ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Jadi kalau ia menghajar kita adalah untuk kebaikan kita, supaya apa? Cara berpikir kita benar, cara bertindak kita benar, cara berkata-kata kita benar, tingkah laku kita benar. Makanya Tuhan mendidik kita, Tuhan ajar kepada kita, Tuhan lihatkan kepada kita. Orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang mengasihi kita, ada yang membenci kita tanpa alasan. Bisa terjadi. Tujuannya adalah supaya kita semua dididik, dilatih oleh Dia. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari ya, Tuhan itu punya tujuan supaya kita semua menjadi sama dengan Kristus. Makanya kita perlu dilatih, kita perlu dididik, kita perlu diajar untuk supaya menjadi sama dengan Kristus. Nah, untuk menjadi sama dengan Kristus ini, saudaraku, karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus, yang Dia disebut juga Maha Kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Ini tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar. Boleh tidak setengah kudus? Sudah bisa. Ya, harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita itu, Dia Maha Kudus. Bagaimana mungkin Dia yang kudus bersekutu dengan yang tidak kudus? Makanya kita perlu menjaga hidup kita supaya kita tetap kudus. Nah, saudara, saya pernah mengajarkan kepada kita, mungkin kita akan bertanya begini, nah bagaimana mungkin saya bisa hidup kudus? Bagaimana mungkin saya bisa hidup benar di tengah angkatan yang tidak benar ini? Bagaimana mungkin saya bisa menjaga hidup saya berkudus di tengah kondisi keadaan yang seperti ini? Kalau dulu orang berkata, kalau orang jujur itu mujur. Tapi kalau orang sekarang bilang kalau mau jujur, hancur kita. Jadi tidak bisa kita terlalu jujur. Tapi saudaraku, firman Tuhan kan mengajarkan kepada kita untuk bersikap kudus. Nah, kekudusan dalam pemahamannya begini saudaraku, bukan berarti tanpa pernah kita sedikit pun berbuat salah. Siapa yang di antara kita yang tidak pernah bersalah? Dalam pikiran, dalam perasaan. Saudara lihat orang lain lebih hebat dari saudara, uangnya lebih banyak, saudara bisa iri enggak? Bisa. Kerja cuma segitu, gaji cuma segitu. Pesangon mahal-mahal lagi,
make up mahal-mahal lagi. Lah uang-uangnya dia biarin aja. Kenapa saudara yang iri misalnya gitu ya? Mau uang begini, kok begini gaya hidupnya? Kalau memang dia uang-uangnya dia nggak pakai uang kita, ngapain kita sewa? Kadang-kadang rasa itu muncul, ya. Kadang-kadang rasa itu muncul, ya. Dan kepingin keluar dia lewat kata-kata kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa saja kita lihat seperti yang saya katakan minggu lalu. Bisa saja kita lihat kok dia ini beribadah tidak pernah, jarang-jarang beribadah. Berdoa, makan aja tidak pernah kita lihat dia berdoa, makan aja. Tapi kok uangnya lebih banyaknya dari kita yang sudah lakukan ini, sudah beribadah, rajin ibadah, rajin lakukan ini, kok uang orang itu lebih banyaknya? Bisa menimbulkan kemarahan dan bisa, kadang-kadang bisa keluar lewat kata-kata dari mulut kita. Nah saudaraku, tapi ini kan Tuhan bagian dari hidup kita, di mana Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi, ya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Di situ kita belajar sesuatu. Kita belajar sesuatu dari apa yang terjadi dalam hidup kita, dari apa yang kita alami, dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita belajar sesuatu dengan tujuan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku, ini secara umum tujuan Tuhan itu jelas. Mendidik, melatih kita, mengajar kita dengan satu target, satu tujuan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, secara khusus masing-masing kita ini punya hal yang berbeda-beda, punya tugas tanggung jawab, punya tujuan dari Tuhan itu berbeda-beda. Kita yang harus cari tahu, kita yang mesti belajar mengerti tujuan Tuhan itu apa dalam kehidupan kita. Kita diberi bakat, diberi talenta, diberi kemampuan, diberi hal-hal yang berbeda-beda dengan tujuan Tuhan. Satu kali saudaraku, seorang hamba Tuhan, dia pernah cerita begini. Dia bilang gini, kamu tegur hamba Tuhan yang lebih junior itu, ingatkan dia. Kenapa? Karena aku tidak pernah suruh dia dalam pelayanan itu. Aku tidak pernah suruh dia. Ingatkan dia untuk dia tinggalkan. Kalau enggak, nanti aku akan panggil dia pulang. Nah, hamba Tuhan senior ini bergumul dia untuk ngomong dia. Kenapa? Karena dia melihat secara kasat mata apa yang dilakukan oleh juniornya ini berkembang dengan sangat pesat. Dan kemudian saudaraku, dan dia sudah coba untuk nahan, tapi dorongan itu kuat. Dan akhirnya kemudian dia ngomong dengan baik-baik, dia beritahu, aku ini sudah dapatkan sesuatu, dan kemudian dia katakan aku udah bergumul nih, dan dia kasih tahu. Tapi yang juniornya ini tidak menganggap itu sebagai satu pesan Tuhan, dan akhirnya dia tetap tidak sampai dalam setahun tanpa sakit hamba Tuhan meninggal. Dan dia sudah dikasih tahu. Kenapa? Karena tugasnya itu tidak di situ, tapi dia paksakan tetap harus ada di sana. Nah saudara, mari kita masing-masing. Tidak semua saudara dipanggil untuk jadi gembala. Saya tahu, firman Tuhan juga ngomong begitu. Tidak semua kita dipanggil jadi orang yang di pemain musik misalnya. Tidak semua orang. Ayo masing-masing aja kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita masing-masing kan punya bagian masing-masing. Nah, untuk itu panggilan Tuhan secara khusus kepada kita itu ada. Mari kita mau berfungsi dengan panggilan itu. Saya beri contoh begini, saudara. Saya tahu ada saya kenal orang ini sangat murah hati. Kalau dia untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, itu murah hati. Dan buat dia, saya memperhatikan, ada saja usaha, pekerjaan yang kemudian menghasilkan uang. Kenapa? Karena dia lakukan fungsinya, tugasnya. Dan kemudian
dia lakukan ini. Kenapa? Karena dan saya memperhatikan gampang ya, bukan berarti ini keluar dari rumahnya ketemu uang sekepok di jalan. Enggak begitu. Tapi dalam usahanya itu ada saja. Dalam pekerjaan, dalam usahanya itu ada aja jalan Tuhan untuk memberkati dia secara ekonomi. Kenapa? Dan karena dia terus berfungsi dalam tugas ini. Nah, jadi saudaraku, mari sebagai kita lihat satu contoh. Kita baca dulu firman-Nya. Kita lihat dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5 sampai yang ke-8 tentang Yusuf. Kejadian 45 ayat 5 sampai yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Kemudian ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan yang ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Satu ayat lagi. Setelah beberapa tahun kemudian, mungkin ada 7-8 tahun kemudian, dia ngomong lagi nih hal yang sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, kita tahu Yusuf waktu umur 17 karena iri hati, karena amarah dari kakak-kakak kandungnya, meskipun lain ibu, membuat Yusuf akhirnya harus dimasukkan ke dalam sumur, tapi kemudian dia dijual menjadi budak ke orang Midian. Kemudian saudaraku, dari pedagang-pedagang Midian itu kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Kakaknya kehilangan kontak. Ingat, belum ada SMS, belum ada BBM waktu itu, belum ada WA. Begitu dia dijual, dia kehilangan kontak. Dan Yusuf pun kehilangan kontak dengan bapaknya. Dibawalah dia ke Mesir. Dibeli karena budak. Dia dibeli oleh pegawainya Firaun, seorang dikatakan kepala istana. Mungkin dengan bahasa yang sederhananya, dia ini kepala algojonya Firaun yang bernama Potifar. Dia jadi budak di rumah Potifar. Nah saudaraku, dan menjadi budak dalam waktu yang cukup panjang, 13 tahun. Apakah Yusuf tahu dia akan mengalami menjadi budak 13 tahun? Enggak. Karena zaman itu, pada waktu dia sudah dilabel dia seorang budak, maka harapan hidupnya untuk menjadi orang merdeka adalah 0,000%. Sebabnya apa? Hak hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Jadi kalau tuannya mau membunuh budak itu, tidak ada yang bisa melarang. Kenapa? Hak hidupnya ya budak sudah dibeli. Pada waktu Potifar mau mengeluarkan uang membeli Yusuf, maka pada waktu itu Yusuf sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hak hidupnya ada di tangan
pedagang Midian, kemudian dijual kepada Potifar. Sehingga pada waktu istri Potifar menggoda Yusuf dan kemudian Yusuf menolak, dan akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar, Potifar pun bisa menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Bisa. Dia orang istana, dia pejabat di kerajaannya Mesir, dia orang terpandang di sana. Dia bisa lakukan, apalagi Yusuf cuma seorang budak. Tapi saudaraku, 13 tahun, Yusuf nggak tahu. Kalau dia tahu 13 tahun, oh dia akan tunggu. Masalahnya dia tidak pernah tahu berapa lama. Yang dia tahu secara alamiah, seumur hidup dia akan tidak pernah ketemu lagi dengan bapaknya. Seumur hidup dia tidak akan pernah ketemu lagi dengan kakak-kakaknya. Seumur hidup, kalau tuannya bilang kamu tidak boleh kawin, dia tidak akan bisa kawin. Kenapa? Karena dia muda. Tapi firman itu berkata begini, dia ceritakan ini adalah setelah dia selesai melewati pelatihannya Tuhan, setelah dia selesai melewati didikannya Tuhan yang tanpa dia tahu berapa lama, tapi dia jalani hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun, dengan terus menjaga integritasnya, dengan terus menjaga hidupnya, tanpa dia tahu kapan ini akan berakhir, tapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku, sehingga suatu saat setelah masa kelimpahan terjadi, 13 tahun dia mengalami jadi budak, dijual di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Itu 13 tahun kemudian, sampai dalam waktunya Tuhan. Pagi-pagi Yusuf bangun, dia tetap seorang narapidana. Tapi pada waktu dapat berita, kamu segera bersiap, kamu akan menghadap Firaun. Kenapa? Karena begini, Firaun dapat mimpi dan ini. Apakah dia masih berharap nanti setelah dia mengartikan mimpi dia akan jadi orang merdeka? Tidak. Tapi begitu Firaun diartikan mimpinya, Yusuf mendapatkan pemahaman hikmat ini dari Tuhan. Dan kemudian di waktu itu juga Firaun berkata, Yusuf, saat ini aku melantik engkau menjadi orang nomor 2. Kalau di sistem pemerintahan sekarang, Firaun rajanya, Yusuf perdana menterinya yang mengatur pemerintahan. Firaun berkata begini, hanya takhta inilah yang membedakan antara kamu dan aku. Apakah Firaun tidak tahu kalau Yusuf ini narapidana? Orang dia tahu, dia tahu. Tapi kalau waktunya Tuhan untuk mengangkat kehidupan seseorang, bagi Tuhan sekejap mata, bagi Tuhan semudah membalikkan telapak tangan. Bagi Tuhan sangat mudah. Yang penting saudaraku, bagaimana kita mesti jalani proses pelatihannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mendidik kita saat ini, Tuhan melatih kita saat ini, mungkin suasana kerja kita itu rasanya tidak nyaman, mungkin lingkungan kita itu rasanya tidak nyaman, tapi itulah bagian daripada pelatihan Tuhan. Untuk apa? Karena Tuhan punya tujuan yang khusus kepada kita, untuk membawa kita dalam satu keadaan yang lebih baik, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Untuk itulah Tuhan itu mendidik, melatih kita, mengajar kepada kita. Untuk apa? Untuk membawa kita dengan pekerjaan yang khusus itu. Engkau punya tugas khusus dari Tuhan. Untuk itu kalau hari ini engkau belum kelihatan, jalani saja didikan Tuhan, pelatihan Tuhan.
Mungkin engkau bilang, aduh kok papa mamaku gak enak ya hidup di orang yang seperti ini. Aduh orang papa mamaku begini, aduh teman-temanku begini, oh guru di sekolah dosenku begini, oh lingkunganku begini. Itu bagian daripada pelatihan Tuhan. Keadaan-keadaan yang tidak enak, orang-orang yang mencengkelkan, orang-orang yang menyusahkan, orang-orang yang membuat engkau rasanya, kok ribet benar sih hidup dengan orang ini, kok rasanya susah sekali. Tapi itu adalah bagian daripada pelatihan Tuhan, karena Tuhan punya tugas khusus untuk engkau. Berapa lama? Tunggu waktunya Tuhan. Begitu Tuhan berkata, selesai. Waktu Yesus berkata, tetelestai, selesai. Dan kemudian semudah itu Tuhan dia akan bawa engkau. Kapan Yesus tahu? Setelah dia menjalani masa-masa sulit itu. Dia difitnah, dia dilupakan, masuk penjara, jadi budak itu. Setelah dia selesai dengan tetap hati yang berpaut kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, engkau punya tugas khusus dari Tuhan. Makanya Tuhan perlu mempersiapkan engkau. Semakin besar tugas yang engkau dapatkan, maka akan semakin beratlah pelatihan. Saudaraku, dalam ketentaraan militer, untuk menjadi dengan pangkat tamtama yang merah-merah ini, saudara, akan berbeda pelatihannya dengan orang yang sekolahnya, pendidikannya bintara. Orang lagi naik jadi sekolah yang langsung jadi perwira menengah, pendidikannya beda. Entahkah itu secara fisik, entahkah itu secara manajemennya, beda. Kenapa? Karena disesuaikan. Pendidikan itu disesuaikan dengan tugasnya. Tugas. Kalau orang sekolahnya sekolah security, satpam, tidak akan dikasih tahu sama dia bagaimana cara merakit pistol. Enggak. Kenapa? Karena memang cuma untuk security, cuma untuk jaga rumah, jaga kantor, tidak perlu pakai pistol. Tapi kalau seseorang yang memang dibutuhkan, maka dia akan dilatih kecakapan bagaimana buka senjata dan kemudian pasang dalam sekian detik. Kenapa dia dilatih? Karena memang tugasnya lebih berat, kepercayaannya lebih besar. Saudara kepingin dapat kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan? Karena dengan kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan, kemuliaannya lebih besar. Tapi kita juga perlu ingat, latihannya juga lebih berat. Suruh mau pilih yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Halo? Atau biasa di luar saja? Suruh mau pilih yang hidup ini yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Pasti kita pilih yang luar biasa. Untuk mendapatkan yang luar biasa, berarti akan ada tugas khusus yang spesial juga. Pelatihannya juga luar biasa. Amin. Ya, pelatihannya juga luar biasa. Nah, kita percaya saudara bahwa Tuhan juga membawa kita, melatih kita, mendidik kita, karena Tuhan punya tugas khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Lihatlah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Saudara akan melihat ada begitu banyak karya-karya Allah yang terus Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan percaya dengan Bapak Ibu sekalian. Tuhan percaya dengan kita. Tuhan percaya dengan kita. Makanya Dia beri. Jadi kalau sudah merasa hari ini kok berat hidup yang aku alami, karena memang tugasmu lebih hebat lagi. Karena kepercayaan Tuhan lebih hebat. Tapi kalau yang engkau alami cuma yang biasa-biasa saja, datar-datar saja, mungkin malah kita perlu bertanya, jangan-jangan ada yang salah dari kehidupan kita. Saya berdoa karena Tuhan percaya dengan Bapak Ibu sekalian.
Dia punya kepercayaan dengan kita. Semua kita, baik kita yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini. Tuhan percaya dengan engkau. Dia percaya dengan engkau. Dan dia sedang melatih engkau. Karena engkau diberi tugas khusus. Tugas yang mulia. Dalam 2 minggu ke depan, kita akan belajar tentang Yusuf ini. Ya, bagaimana dia melahirkan kemudian Manasye dan kemudian melahirkan Efraim. Kita belajar dari orang ini, dari apa yang dia pernah lakukan, bagaimana kehidupannya, bagaimana tindakannya, bagaimana hatinya yang keluar lewat kata-katanya, hatinya yang bisa muncul lewat perkataannya, lewat tindakannya. Dan kemudian kita belajar bagaimana dia berkata, Tuhan membuat aku lupa dengan penderitaan. Minggu depan dan 2 minggu ke depan kita akan kupas ini. Bagaimana hidup kita bisa Manasye dan kemudian menjadi Efraim, menghasilkan buah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Saudaraku, jangan ada yang merasa minder. Mungkin engkau melihat hidupmu, aku sih biasa-biasa aja. Bahkan sepertinya aku rata-rata dengan yang lain. Keuangan tidak ada yang istimewa. Sekolahku juga hasilnya biasa-biasa aja. Aku kuliah pun sepertinya aku sudah berjuang, tapi ya begitu-begitu. Tapi perlu kau ketahui bahwa engkau punya Tuhan dalam hidupmu. Engkau punya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Dia ada dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan secara spesifik, secara khusus Dia panggil engkau dengan namamu. Dia kenal engkau dan Dia bertanggung jawab dengan panggilannya. Dan engkau dididik, dilatih, diajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan engkau diberi tugas yang khusus, yang hebat, yang luar biasa. Apakah Yusuf pernah membayangkan dia akan jadi orang merdeka? Rasanya sulit. Kalau orang lain mungkin berkata, engkau lihatlah, di ujung lorong itu ada setitik cahaya. Tapi mungkin kau berkata, lorong ini sangat gelap, aku tidak lihat apa-apa. Semakin berat yang engkau alami hari-hari ini, semakin tinggi tingkat kesulitannya hari-hari ini, maka semakin besar tugas yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Sebelum dia mengatur satu negara, maka dia memulai dengan mengatur satu rumah dan meningkat mengatur satu penjara. Baru kemudian dia mengatur satu negara. Allah tidak pernah mau sia-siakan kepercayaan yang dia berikan. Sekali lagi, kau punya tugas khusus dari Tuhan. Tuhan sangat percaya kepadamu. Dia sangat mempercayai engkau.
Dia sangat mempercayai kehidupanmu, bahwa engkau bisa melewati masa-masa sulit ini, bahwa engkau mampu mengatasinya. Dan engkau lihatlah, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau mungkin pulang dari gereja, engkau akan melihat bagaimana kepercayaan Tuhan yang besar itu Dia berikan kepada. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman ini, dan aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman sampai ke akhirnya. Dia tidak pernah mau membiarkan kesulitan itu menghancurkan hidupnya, tapi dia mau melihat seperti Yusuf melihat kesulitan itu adalah kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Mari Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mempercayai. Tuhan sangat mempercayai engkau. Dia sangat mempercayai engkau. Dan kepercayaan Tuhan ini besar dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami melihat hanya kepada diri kami. Kami lihat kesulitan hidup kami. Kami lihat masalah-masalah yang terjadi. Kami melihat kesukaran-kesukaran yang menimpa kami. Kami melihat orang-orang yang menyulitkan hidup kami. Dan kami melihat orang-orang di sekitar kami yang menjengkelkan, menyusahkan kami. Tapi kami lupa bahwa sebetulnya ini bagian dari didikan pelatihan Tuhan. Karena Tuhan punya tugas khusus untuk kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
menopang hidupku saat ku dalam petaka. Kau hadir di sisiku dengan kabar baik. Jangan takut, kakimu katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya bukan saja melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Nyanyikan lagi dengan percaya, katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Meskipun pasanganmu menyusahkanmu, orang tuamu dan sekitarmu, tapi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, kau ikut kemana. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya bukan saja melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya bukan saja melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya bukan saja melayani mengasihimu.
Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami, ya. Karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya, kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom, start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini. Mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu, Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi, kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akhiri bernyanyi, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya menyertai hidup. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya melewatkan hidup. Haleluya.
serta kami juga dapat mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan dapat menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kegiatan ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai dengan akhir, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berada di tempat ini ya Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua berkat kasih, berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin juga berdoa buat gembala kami, gembala bosan kami, Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud, serta gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Yunis Bini dan Ibu Esther istrinya, serta seluruh keluarga besarnya Tuhan. Sekiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan damai sukacita kepada mereka, sehingga mereka dapat selalu mengembalakan kami anak-anak-Mu. Kiranya juga Engkau memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan, kemanapun mereka akan pergi melayani dan menyampaikan firman-Mu. Tidak lupa juga ya Bapa, kami ingin berdoa buat gereja kami GBI Padang. Biarlah gereja kami ini step by step bisa naik ke level yang lebih baik lagi. Dan juga kami ingin berdoa ya Tuhan buat para pelayan-Mu di tempat ini. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan kesungguhan hati, bukan karena adanya paksaan ya Tuhan. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan hati penuh ikhlas. Biarlah hasil dari pelayanan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu sebagai rasa hormat atas kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Sekiranya kasih-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Kau berkati setiap keluarga demi keluarga, pekerjaan, bahkan sampai dengan pendidikan yang sedang kami tempuh. Dan kami pun rindu akan adanya jiwa-jiwa baru yang datang beribadah ke tempat ini ya Tuhan. Baik itu satu ataupun dua orang, atau mungkin Engkau akan melipat gandakannya. Kami akan selalu bersyukur atas apa yang telah Kau rencanakan dan Kau berikan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, khususnya Kota Padang ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap roda pemerintahan yang ada di kota ini, mulai dari staf yang tertinggi hingga pada staf yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kota, bangsa, dan negara kami ini. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat hotel kami. Hotel ini, Hotel Kribumi Minang, di mana setiap minggunya kami melakukan kegiatan ibadah kami ya Bapak. Sekiranya Engkau memberkati manajemen hotel ini ya Bapak, mulai daripada CEO kepada staf yang bekerja di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Kami ingin berdoa ya Bapak buat persembahan kami. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Baik itu persembahan sukacita, ucapan syukur, bahkan diakonia ya Bapak. Dan Engkau yang akan membalasnya berkali-kali lipat ganda ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sekiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai setiap perjalanan kami, sehingga kami dapat selamat sampai ke rumah dan dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan kami pun rindu untuk menerima berkat melalui perantara hamba-Mu. Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, menyerahkan hati kepada Tuhan, berkati kehidupan. Siapapun dikasih oleh Tuhan, tetap dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati